Oke, sekarang di sini saya ingin menyampaikan di channel saya yang saat ini. Di sini saya diberi tugas oleh salah satu mata kuliah di semester akhir, yaitu di mana tugas itu adalah materi JIS. Ya, di sini saya Faisal dengan angkatan 2018 di kelas TI 18B2 Universitas Pelita Bangsa. Ya, mungkin pertama-tama saya akan menunjukkan terlebih dahulu ya, apa sih itu GIS? GIS itu kan sebuah singkatan ya, yang kepanjangannya adalah Geographic Information System gitu ya. Jadi itu atau kita bisa artikan itu adalah sistem informasi yang bergerak di geografis. Jadi geografis itu atau GIS yang disebut pada umumnya itu adalah mengolah data geografis ya untuk jadi informasi. Jadi itu di data tersebut akan menghubungkan pengolahan database yang seperti data pengambilan data yang sesuai dari kebutuhan dari analisanya dan juga bersifat statistik dengan memakai analisa geografis. Nah, ini juga nggak kalah penting dari komponen GIS ini apa aja sih gitu ya. Yang pertama adalah udah pasti semua juga komponennya ada yang perangkat keras mungkin yang pertama, maaf. Jadi komponen pertama adalah perangkat keras atau hardware. Jadi hardware ini memerlukan spek yang tinggi ya, komponen untuk memenuhi kebutuhan dari GIS. Jadi dibanding dengan sistem informasi lainnya itu GIS ini butuh spek yang memang lebih di atas dari komponen atau informasi kebutuhan teknologi lainnya. Jadi yang mempunyai juga dari kecepatan dan juga kapasitas itu juga harus besar ya, dari prosesor, RAM dan ROM itu juga harus besar. Yang kedua ya perangkat lunaknya atau software. Ini aplikasi yang dapat melakukan proses ya. Jadi dia dapat melakukan proses yang dibutuhin gitu ya. Jadi itu untuk membuat GIS itu sendiri. Jadi di situ data itu akan diproses untuk menyimpan, terus nanti menampilkan data, menganalisa, terus kayak ada bisa juga memotong data yang dibutuhkan aja yang perlu diambil, dan juga menambahkan juga bisa, nanti ada data yang dari luar itu bisa ditambahkan. Jadi semua kebutuhannya bisa menyesuaikan dari kebutuhan dari pembuat si GIS itu sendiri. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah komponen brainware ya, atau manusianya itu sendiri ya. Nah, itu merupakan komponen inti ya yang menjalanin dari sistem GIS ini gitu ya. Nah, itu udah pasti GIS ini tidak bisa running secara otomatis untuk saat ini. Ya mungkin kita nggak tahu nanti perkembangan teknologi kedepannya mungkin kayak bisa. Dan di poin keempat itu ada data itu sendiri, yaitu data berupa geografis data ya. Jadi di dalamnya ada koordinat, lokasi, dan informasi lainnya yang bisa seperti untuk membangun dari sistem GIS itu sendiri. Terus yang terakhir ini adalah metode. Metode ini di setiap permasalahan GIS itu memiliki metode yang beda-beda gitu ya. Jadi dalam setiap penanganannya atau troubleshootingnya itu untuk troubleshooting dari masalahnya itu beda-beda. Jadi GIS itu bisa berjalan baik gitu apabila sesuai dengan aspek atau desain yang kita buat dan juga aspek realnya gitu. Oke, nah di yang berikutnya adalah ciri utama GIS. GIS ini mempunyai ciri-ciri ada 3 gitu ya. Ciri utamanya adalah mempunyai basic data grafik atau berasas geografis yang mempunyai hubungan dengan data atributnya dalam bentuk tabular. Terus yang kedua adalah mempunyai komponen software untuk melaksanakan beberapa proses seperti pemasukan data, input data, atau pooling data, atau kemampuan memanipulasi data atau menganalisa. Terus yang terakhir adalah ciri utamanya adalah mempunyai komponen hardware yang ya tadi ya sebetulnya kan di awal kemampuan dalam menyajikan grafik, kemampuan menyimpan data serta kemampuan memanage atau mengatur dan juga mendukung analisa datanya secara cepat. Dan ini di berikutnya yang gak kalah juga penting adalah mengapa GIS itu penting dan diperlukan gitu ya. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat ada 4 poin nih ya. Dan pertama adalah dengan adanya fungsi analisa geografis pada GIS,
Jadi teknologi GIS itu seolah-olah seperti mikroskop gitu ya. Ini mikroskop atau teleskop, dan ada juga komputer dari bidang keilmuan lain gitu ya. Jadi kayak alat bantu untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita gitu. Yang kedua adalah GIS itu mengintegrasikan gitu sebuah data, spatial data dengan informasi-informasi lain gitu. Jadi nanti dia akan menjadikan dalam satu sistem. Jadi GIS itu menawarkan satu rangka atau model atau efektif bagi menganalisa data geografis. Jadi yang ketiga adalah juga menjadikan peta atau informasi lain dalam bentuk digital yang memudahkan kita untuk manipulasi atau nyajin ruangan secara lebih menarik. Jadi ruangnya itu lebih menarik. Jadi ruang lingkupnya lebih menarik. GIS itu memungkinkan kita untuk mencari atau memperoleh berbagai data seperti data administrasi, hak milik tanah, pajak, sarana prasarana lainnya. Nah, apa aja nih keuntungan GIS? Nah, di sini juga saya memungkinkan ada 4 ya keuntungan dari GIS itu ya. Yang pertama adalah manajemen database. Jadi datanya itu dapat disimpan dalam jumlah besar dan disajikan dengan cepat. Gitu. Yang berikutnya adalah pemetaan topografinya dan juga tematik, menampilkan atau memplot sesuatu berbasis data dengan tampilan peta geografi digital yang akurat. Yang ketiga adalah analisa perencanaan. Jadi itu analisa perencanaan, pengelolaan dan evaluasi. Itu sebuah percepatan untuk penggabungan dan pemisahan data yang tinggi. Yang terakhir adalah perangkat untuk presentasi. Jadi ya presentasi dan untuk tampilan informasi data yang lebih atraktif dan juga lebih cepat. Dan tujuan dari GIS ya. Tujuan GIS adalah salah satunya itu adalah untuk apa ya? Pada tingkat dasar teknologi itu sistem informasi geografis itu bertujuan yang memang digunakan sebagai kartografi komputer gitu. Yaitu apa sih kartografi komputer? Ya pembuatan map atau peta secara langsung. Oke. Nah, di sini juga saya menampilkan contoh-contoh pertanyaan dapat bisa dijawab dan fungsi JIS ya, apa aja gitu contoh-contoh jenis pertanyaannya. Ya, misalkan berapa banyak sekolah dalam jarak 1 mil dari halte bus menggunakan analisanya buffer gitu namanya. Buffer analisis. Yang kedua adalah area mana yang merupakan layanan seluler terkuat dengan menggunakan analisa garis pandang. Yang ketiga, apa aja sih jenis vegetasi di sesuatu wilayah yang dengan menggunakan citra satelit, ya, jadi klasifikasi tertentu. Yang keempat adalah bagaimana walkable dari sebuah lingkungan yang menggunakan analisa jaringan jalan. Jadi yang kelima itu ada pertanyaan juga, contoh jenis pertanyaan itu adalah di mana wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi berdasarkan analisa hotspot gitu ya. Jadi dari titik-titik yang memang rawan atau titik panas. Jenis data JIS. Nah, ini juga penting nih buat kawan-kawan nih. Jadi jenis data JIS itu ada 4 yang bisa kita rangkum di sini. Yang pertama adalah vektor data. Apa itu vektor data? Ya jenis data geospasial. Jadi yang menggunakan koordinat X dan Y ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat grafik X dan Y itu untuk menentukan lokasi titik garis ya. Jadi di mana itu satu area atau poligon yang sesuai dengan fitur peta seperti hidran kebakaran, terus kayak jalan setapak atau pedestrian dan bidang. Yang kedua adalah data vektor dibagi 3. Ini data vektornya. Ada yang pertama ada point, line data atau garis data atau polygon data. Jadi yang ketiga raster data. Jadi jenis data geospasial yang spasial yang dalam Geographic Information System-nya itu ada GIS sendiri ya, yang gunain metrik atau matrices area persegi yang memang menentukan lokasi fiturnya. Terus yang keempat, ini yang terakhir adalah dataset raster dibagi 3 ya. Pertama ada tematik, spectral, and image. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan GIS nih. Apa ya yang dimanfaatin ya? Ini lumayan banyak nih manfaatnya buat kita. Yang pertama adalah kebencanaan ya. Jadi ke bidang kebencanaan itu adalah bidang yang paling banyak digunakan GIS. Itu kan untuk memetain kawasan-kawasan risikonya, ada gempanya, ada bencana alam. Itu
gempa, tsunami, tanah longsor